Kita ke info musika yang akan mengupas upaya sekelompok anak muda dalam mengarsipkan catatan musik Indonesia, khususnya periode 1960 hingga 1980-an dalam bentuk digital. Bersama rekan Andreas Nugroho. Yang Anda dengarkan ini adalah lagu Bob Tutupoli berjudul Suwindu yang dimainkannya bersama band Bhinneka Ria pada awal tahun 1960-an. Bob Tutupoli adalah satu dari sekian penyanyi pada periode 1960 hingga 1970-an yang data serta karyanya didokumentasikan secara digital pada situs iramanusantara.com. Beranak seorang di kesunyian malam, bintang-bintang tiada cemerlang. Misalnya contohnya nih Bob Tutupoli album ini nih, dedicated to Dr. Martin Luther King, Stone Free cie. Ini tahun 68 lah rilisnya. Ini semua bisa diklik, Bob Tutupolinya bisa diklik, labelnya bisa diklik, jenis rilisan bisa diklik ya, vinyl tahunnya bisa diklik. Pengarang lagu yang ada di sini semua bisa diklik, backing bandnya, buat fotonya, cover design, semua data yang di-provide dari rilisan tersebut, dari data tulisannya juga ada. David Tarigan adalah salah satu pengelola situs Irama Nusantara yang penggarapannya dirintis sejak awal tahun ini. David mengatakan berawal dari sulitnya mencari data tentang karya musisi Indonesia di masa lalu, dia bersama sejumlah rekannya menggagas upaya pengarsipan karya musik para musisi di era 1960 hingga 1980-an. Nantinya Anda tidak hanya bisa mendengarkan karya yang diarsipkan, tapi juga bisa mengetahui sejumlah informasi misalnya tentang siapa musisi yang terlibat dalam sebuah album musik yang dirilis pada periode tahun tertentu. Saat ini sudah ada sekitar 100 rilisan album pada periode 1960 hingga 1970 yang datanya telah diarsipkan secara digital. Balik lagi, orang sudah mulai ada ketertarikan, mendengarkan, dan ada mulai menganalisa, tapi sebenarnya masih kesulitan untuk mencari datanya gitu. Bagaimana kita bisa menganalisa gitu, mengkaji, tapi kalau datanya tidak ada gitu. Jadi kita sekarang di Irama Nusantara hanya mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle yang itu untuk dalam satu wadah gitu. Dan namanya sekarang kita ada di iramanusantara.com. Jadi semua di dalam .com ini ada data dari tiap rilisan Indonesia yang kita temui gitu. Dari tahun 50-an sampai 80-an itu ada data visualnya, ada covernya, back cover, ada labels dan lain-lain tentunya secara visual. Lalu audionya juga bisa didengarkan dan semuanya itu nge-link jadi aktif, baik itu dari nama performer, pengarang lagu, sampai bahkan pembuat desain cover atau segala macam. Lalu ada liner notes ya, kata pengantar di belakang juga kita masukkan, dan itu aktif dalam artian bisa diklik dan itu berhubungan satu sama lain. Dan misalnya ada yang pakai nama samaran atau ejaannya berubah dari tiap zaman juga bisa dalam satu klik bisa masuk ke dalam satu page yang sama. Jadi kita tahu oh ternyata orangnya si A, si B. Jadi intinya sih kita hanya menghubung-hubungkan puzzle itu tadi gitu. Dan itu juga berdasarkan apa yang kita temui dari setiap rilisan. Karena kita tahu, dan mungkin orang Indonesia yang suka musik ya, yang suka sejarah tahu bahwa pengarsipan di negeri ini buruk sekali gitu. Mungkin nomor berapa lah ya. Prioritas terakhir kali ya, apalagi musik populer gitu. Jadi ya kita setiap data yang kita miliki ya kita berusaha hubungkan satu sama lain gitu, khususnya dari setiap rilisan. Dan akhirnya tadi kita cross check juga lewat wawancara terhadap si para musisi, pengarang lagu yang terlibat dalam rekaman-rekaman tersebut. David mengatakan rencananya situs iramanusantara.com akan diluncurkan pada hari Sabtu besok tanggal 17 Agustus bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dia menjelaskan, pengerjaan pengarsipan karya musisi Indonesia masa lalu memang bukan pekerjaan mudah. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan tenaga untuk memindahkan data pada piringan hitam dan kaset koleksi yang dimiliki oleh dia dan rekan-rekannya yang saat ini berjumlah 1000-an. Seluruh pekerjaan pengarsipan, kata dia, sepenuhnya menggunakan tenaga relawan.
Namun dia mengatakan setiap saat mereka berupaya memperbarui data dan mengembangkan situs ini. Ya, kita inginnya sih sebenarnya ya karena ini kita tahu banyak banget ini gitu ya kan, ya nggak mungkin kita sendiri yang ngerjain gitu. Sebenarnya kita pengen siapapun bisa yang ingin membantu ya silakan gitu, dan apapun ya bentuknya ya, mau benar-benar ngebantuin gitu, atau secara finansial sehingga kita bisa meng-hire orang atau ngasih reward ke orang yang ngebantuin juga gitu. Dan ya bebas aja sih gitu, karena gini, sejauh ini kita, ini banyak banget mas datanya. kalau dipikir-pikir, kita tadinya berpikir gini, dalam setahun kita akan masukin ini sendiri, kita ngumpulin data yang kita punya di sekitar kita sendiri. Setelah dari itu, dari kita yang buat dasarnya, orang bisa ikutan bantuin bagaimana caranya mereka bisa ngupload juga gitu. Lalu bagaimana nanti pecinta musik bisa mengakses arsip mereka, dan sebenarnya siapa yang diuntungkan dari kerja pengarsipan ini? David Tarigan kembali menjelaskan bahwa semua orang bisa mengakses hasil dokumentasi yang dilakukan oleh dia dan rekan-rekannya. Dan ada banyak karya yang bisa menjadi referensi pemusik saat ini. Dia sendiri punya alasan kenapa untuk saat ini prioritas pengarsipan ditujukan pada karya musisi era 1960 hingga 1970-an. Industri musik Indonesia tuh hidupnya pertama kali itu di tahun 60-an atau 70-an yang benar-benar boom, terutama 70-an gitu. Jadi banyak banget rilisan dan banyak banget karya-karya yang amat sangat menarik dari era itu gitu. Dan satu lagi, misalnya ngobrol tentang tahun 50-an, kita agak-agak kesulitan dengan transfernya. Karena source-nya ya, sumbernya itu piringan hitam 78 RPM itu yang buat gramofon. Jadi bukan piringan hitam yang biasa. Playernya beda lagi dan kendalanya masih lebih banyak lagi, termasuk di audio. Banyak sekali yang buruk. Karena untuk preserve si sumbernya itu, piringan hitam shellac itu tahun 78 RPM itu sulit gitu, gampang pecah dan scratchy gitu, gampang rusak gitu lah. Jadi ya kita dari yang ada dulu 60-an dan 70-an. Pendengar, demikian program Info Musika dari BBC Indonesia kali ini. Saya Andreas Nugroho undur diri, dan sebagai penutup perjumpaan kita sore ini ada lagu lama dari band Aneka Nada yang pernah dimotori oleh personil Bimbo, Sam dan Acil berjudul Soino. Dan pendengar, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita jumpa lagi besok pagi. Jangan lupa klik terus bbcindonesia.com untuk mengikuti perkembangan berita dunia terbaru.